Halo para pencari misteri, selamat datang kembali di Zona Misteri. Malam ini, Apu punya beberapa cerita yang dijamin bikin kalian merinding, karena semua ini adalah kisah nyata yang dialami oleh orang-orang biasa seperti kita. Setiap cerita akan membawa kita ke dalam sisi gelap yang tak terduga. Pastikan kalian tonton sampai habis, karena semakin ke belakang, ceritanya akan semakin gelap dan menegangkan. Kisah pertama dimulai saat aku berumur 10 tahun dan pindah ke rumah ayahku. Di lingkungan baru itu, aku sama sekali tidak punya teman, kecuali satu keluarga yang kebetulan berteman baik dengan ayahku. Keluarga itu terdiri dari seorang ibu tunggal dengan 3 orang anak. Beruntungnya, salah satu dari mereka adalah seorang gadis yang beberapa tahun lebih tua dariku. Namanya Sari, usianya 12 tahun saat kami pertama kali bertemu. Selama beberapa tahun berikutnya, kami pun jadi saling kenal. Kami memang tidak terlalu akrab, tapi ternyata kami berada di lingkaran pertemanan yang sama. Suatu malam, temanku yang bernama Budi sedang main di rumah Sari bersama adik laki-lakinya. Saat itu mereka hanya bertiga di rumah karena Ibu Sari sedang bekerja. Nah, Ibu Sari ini di tempat kerjanya sering membantu seorang wanita dan menjadi cukup akrab dengannya. Dari situlah ibunya Sari tahu kalau wanita tersebut punya seorang saudara perempuan yang baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Malam itu, saat Budi sedang di rumah Sari, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Adik Sari mengira itu adalah ibu mereka karena ibunya punya cara ketukan yang khas saat pulang. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuka pintu. Budi, yang sebenarnya tidak seharusnya ada di sana, menjadi panik dan langsung kabur lewat jendela menuju rumahnya yang tak jauh dari situ. Dia sama sekali tidak menaruh curiga apapun. Ternyata yang datang bukanlah ibu mereka. Yang datang adalah saudara perempuan dari wanita yang sering dibantu oleh Ibu Sari. Wanita gila itu entah bagaimana berhasil mencari tahu alamat rumah mereka dan jadwal kerja Ibu Sari dari obrolannya dengan saudarinya. Dia pun masuk ke dalam rumah. Disinilah bagian cerita yang detailnya tidak aku ketahui dan sejujurnya aku bersyukur tidak tahu. Adik laki-laki Sari berhasil kabur ke rumah tetangga untuk menelpon polisi. Tapi Sari, dia dihabisi dengan sangat keji oleh wanita itu hanya seminggu sebelum hari Natal. Pelaku bahkan tega memisahkan kepala Sari dari tubuhnya dan meninggalkan jasadnya tanpa busana di bak mandi. Dia juga menyembunyikan kepala Sari. Polisi sampai harus mencari di antara tumpukan kado-kado Natal. Aku tidak tahu di mana persisnya mereka menemukannya, tapi akhirnya kepala itu ditemukan. Aku bahkan tidak diizinkan datang ke pemakamannya. Kisah berikutnya ini terjadi pada nenek dari istriku, sekitar 15 tahun yang lalu, waktu kami masih pacaran. Suaminya baru saja meninggal dunia sekitar setahun sebelumnya, tapi untuk menyibukkan diri, sang nenek sering pergi ke perpustakaan kota untuk menjadi sukarelawan. Baginya, itu adalah cara untuk tetap aktif dan bersosialisasi. Waktu itu sedang musim hujan, jadi saat berjalan pulang, hari sudah mulai gelap. Perpustakaan tutup jam 5 sore, dan biasanya masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum semua orang benar-benar pulang. Pada malam itu, nenek menolak tawaran tumpangan dari sukarelawan lain karena dia merasa perlu tetap berolahraga dengan berjalan kaki. Jarak rumahnya sekitar 1,5 kilometer, melewati area yang cukup banyak pepohonan di sebuah kota kecil di Jawa. Ketika sudah setengah perjalanan, nenek sadar ada seseorang di belakangnya. Pria itu berjalan searah dan langkahnya semakin cepat, menyusulnya. Awalnya ini bukan hal yang aneh nenek, karena sudah tua, jadi jalannya tidak cepat. Tapi entah kenapa, pria ini terlihat sedikit mencurigakan. Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, pria itu sudah persis di belakangnya. Lalu dia menyamakan langkah, terus berjalan tepat di belakang nenek. Saat itulah nenek tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi untungnya rumahnya sudah dekat. Dia sudah bisa melihat ujung jalan masuk ke rumahnya dan dia sengaja selalu menyalakan lampu teras agar rumahnya terlihat ada orang saat dia pulang. Dia hanya perlu bertahan sekitar 150 meter lagi.
Selama itu, nenek bilang pria itu begitu dekat sampai dia bisa merasakan napasnya di lehernya. Sekitar 50 meter dari rumah, hal yang ditakutkan pun terjadi. Sebuah tangan yang kuat mencengkram bahunya. "Oke, jangan berbalik dan serahkan tasmu, atau akan kulukai kau." Nenek berhenti sejenak, lalu mengambil satu langkah besar ke depan, berbalik, dan langsung menembak leher pria itu dengan pistol kaliber 38 yang selalu ia simpan di dalam tasnya. Pria itu menghabiskan 5 tahun berikutnya di rumah sakit penjara sebelum akhirnya meninggal karena komplikasi. Nenek istriku sendiri sudah meninggal tahun lalu, tapi sampai akhir hayatnya, beliau selalu menyesal karena katanya dia menarik pelatuknya terlalu cepat. Waktu aku masih kecil, sekitar umur 8-11 tahun, kakak perempuanku yang 7 tahun lebih tua dariku sering menjagaku saat orang tua kami pergi keluar. Dulu, kakakku itu perokok berat dan tentu saja orang tua kami menyuruhnya merokok di luar rumah. Jadi, aku sering ikut dia keluar, bermain-main, dan ya, mengganggunya. Suatu hari, kakakku melihat sebuah mobil di ujung jalan masuk rumah kami, hanya berhenti begitu saja di jalan. Mobil itu adalah sebuah SUV putih dengan rak sepeda di atapnya. Kacanya sangat gelap, paling gelap yang pernah kulihat. Kau sama sekali tidak bisa melihat ke dalam. Mobil itu diam di sana sampai kakakku masuk ke dalam rumah. Setelah itu, mobil itu akan pergi ke ujung jalan dan menunggu di tempat parkir gereja. Menunggu sampai kakakku keluar lagi untuk merokok, dan mobil itu akan kembali lagi. Aneh memang, tapi kakakku adalah wanita yang pemberani, dan dia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Tapi keesokan harinya, saat orang tuaku pergi lagi, mobil itu muncul kembali. Mobil itu akan berhenti di ujung jalan masuk dan hanya mengawasi. Aku tidak tahu apa yang dilakukan pengemudinya, tapi dia mengawasi kakakku. Aku tahu itu karena jika aku tidak ikut keluar, aku akan mengintip dari jendela depan dan mobil itu hanya diam di sana memperhatikan kakakku. Akhirnya kakakku memberitahu ayahku yang saat itu adalah seorang polisi. Ayahku langsung menelpon rekan-rekannya dan membuat laporan. Polisi datang memeriksa sekitar, tapi SUV itu sudah tidak terlihat dimanapun. Bulan-bulan berlalu tanpa ada kejadian apapun. Lalu suatu hari, sekitar 9 bulan setelah semua ini dimulai dan 4 bulan sejak penampakan terakhir, mobil itu kembali lagi dan kemunculannya menjadi sebuah pemandangan yang rutin. Di hari yang lain, kakak perempuanku lagi-lagi keluar rumah untuk melakukan kebiasaan buruknya itu. Dan benar saja, mobil SUV misterius itu datang lagi. Kali ini, seperti biasa, hanya ada kami berdua di rumah. Dan kakakku memutuskan kalau dia sudah muak. Dia menyuruhku untuk tetap menunggu di garasi, sementara dia akan pergi untuk menghadapi mereka. Dia mulai berjalan ke arah SUV itu, tapi di tengah jalan dia kemudian bercerita kepada kami. Aku merasakan teror yang luar biasa. Rasanya aku tahu kalau aku melangkah lebih jauh lagi, nyawaku akan melayang. Aku benar-benar lumpuh karena ketakutan. Akhirnya, dia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Hingga akhirnya, mobil keluarga kami sedang diperbaiki di bengkel, jadi kami semua terpaksa berada di rumah malam itu. Saat orang tuaku ada di rumah, kakakku pergi keluar untuk merokok. Aku menemaninya, dan tak lama kemudian SUV itu muncul lagi. Dia langsung menyuruhku lari ke dalam untuk memberitahu ayah, dan aku pun melakukannya. Ayahku tanpa basa-basi langsung mengambil pistolnya dan berjalan cepat ke arah SUV itu dengan pistol di tangan, meskipun tidak diarahkan langsung ke mobil tersebut. Melihat ayahku, SUV itu langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi dan melesat ke jalan raya besar di dekat situ. Ayahku yang seorang polisi tentu saja langsung mencatat tahun, model, dan ciri-ciri khusus mobil itu. Dan bagian yang paling menakutkan, pelat nomornya ditutupi seluruhnya dengan lakban. Sejak malam itu, kami tidak pernah melihat mobil itu lagi. Waktu itu usiaku baru 4 atau 5 tahun dan orang tuaku baru saja berpisah.
Ibuku tinggal di sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur. Aku punya kamarku sendiri, tapi aku lebih suka tidur di tempat tidur ibu setiap kali aku menginap di tempatnya. 2 kamar tidur kami berada di ujung lorong, posisinya saling berhadapan. Apartemen kami ada di lantai 1, dan aku ingat saat itu sedang musim panas, dan ibuku membuka jendela di kamarnya, yang letaknya persis di belakang tempat tidur, di atas kepala ranjang. Entah kenapa, aku terbangun di tengah malam. Aku ingat aku duduk dan melihat kucing kami sedang duduk di ambang pintu kamar ibuku. Perlu diketahui, pintu kamar ibu terbuka dan dari sana aku bisa melihat sebagian kamarku. Ini aneh karena biasanya kucing kami selalu tidur bersama kami di tempat tidur. Saat aku memperhatikannya, kucing itu malah berjalan masuk ke kamarku dan mengeong. Aku langsung berbalik ke arah ibuku dan membangunkannya. Hanya dalam 3 atau 4 detik yang kubutuhkan untuk membuatnya terjaga dan dia bertanya ada apa, kami berdua sama-sama melihat kembali ke arah pintu. Dan di sana, seorang pria berdiri di dekat pintu kamarku yang terbuka, sepertinya hendak keluar dari sana. Aku tidak tahu bagaimana ibuku bisa melakukannya secepat itu, tapi dia langsung menggendongku dan benar-benar melemparku keluar lewat jendela kasa. Dia pun segera menyusul dan kami bisa mulai berteriak minta tolong hingga seseorang menelpon 112. Polisi datang tapi tidak menemukan tanda-tanda pembobolan paksa, hanya saja pintu depan kami tidak terkunci, yang membuat mereka yakin pria itu pasti keluar lewat sana. Yang aneh adalah, ibuku bersumpah mati-matian kalau malam itu dia sudah mengunci pintu dengan kunci grendel dan kunci rantai. Sekitar seminggu kemudian, saat sedang membersihkan dapur, ibuku membuka lemari pemanas air dan menemukan sebuah buku catatan berisi nama-nama dan gambar-gambar, juga sepasang sarung tangan dan beberapa bungkus permen karet. Polisi dipanggil lagi, tapi yang bisa mereka lakukan hanyalah berspekulasi bahwa pria itu sudah berada di dalam rumah kami dan bersembunyi sampai kami tertidur. Suatu hari saat aku sedang mencuci baju, salah satu lampu di ruang bawah tanahku mati. Ruang bawah tanah di rumahku itu terbagi 2. Ruang cuci dipisahkan dengan bagian lainnya oleh dinding dan pintu. Untuk bisa naik ke atas, aku harus keluar dari ruang cuci dan melewati bagian lain dari ruang bawah tanah itu. Nah, lampu yang mati itu ada di bagian lain tersebut, bukan di ruang cuci. Karena itu satu-satunya lampu di sisi itu, suasananya jadi sangat gelap. Aku menyelesaikan cucianku sambil menahan rasa takut, membayangkan harus berjalan melewati ruang bawah tanah yang gelap gulita. Aku keluar dari ruang cuci, dan saat baru sampai di tengah-tengah ruangan, aku mendengar suara tawa yang keras dan melengking. Bayangkan suara orang yang meniru tawa nenek sihir. Lalu, bayangkan nenek sihir itu sudah merokok selama 50 tahun, membuat suaranya jadi lebih dalam dan serak. Nah, suara seperti itulah yang kudengar, begitu jelas, tepat di belakangku. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari tunggang-langgang menuju tangga. Aku menunggu sampai ayahku pulang, baru berani mengganti bola lampunya. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi mendengar tawa mengerikan itu, dan aku tidak menceritakannya kepada siapapun di rumah. Kisah ini terjadi pada seorang temanku. Dia menceritakannya padaku sekitar setahun yang lalu. Kita sebut saja namanya Minji. Minji berusia awal 20-an dan bekerja sebagai guru les bahasa Inggris di Korea Selatan. Suatu malam, beberapa tahun yang lalu, dia sedang mengajar seorang siswa SMA laki-laki. Mereka belajar sampai larut malam, dan bus terakhir sudah berhenti beroperasi. Karena rumah anak itu sangat jauh, dia bertanya apakah boleh numpang tidur di lantai apartemen Minji semalam dan pulang dengan bus pertama keesokan paginya. Minji sebenarnya sangat ragu-ragu karena mengundang seorang siswa laki-laki remaja untuk menginap bukanlah ide yang bagus, tapi anak itu terus memohon dan akhirnya Minji pun luluh. Mereka kembali ke apartemennya yang hanya punya 1 ruangan. Minji naik ke tempat tidurnya sementara anak itu menggelar selimut di lantai dan mereka berdua pun tertidur. Beberapa jam kemudian, mungkin sekitar jam 2 pagi, anak laki-laki itu membangunkan Minji. "Kak, aku lapar sekali," katanya. "Ayo kita cari makan." Sari membuka matanya dan menatap sepupunya dengan tak percaya.
Makanan? Sekarang? Ini jam 2 pagi, Budi. Kembali tidur sana. Tapi Budi bersikeras. Tidak, Kak. Aku lapar sekali. Ayo kita makan sesuatu sekarang. Sari memberitahunya bahwa ada beberapa bungkus Indomie di dapur dan dia bisa memasaknya sendiri. Tapi jawaban itu tidak membuatnya puas. Dia tidak mau Indomie. Ada warung 24 jam di ujung jalan sana. Ayo kita ke sana. Akhirnya, setelah beberapa menit dibujuk, Budi berhasil meyakinkan Sari untuk pergi bersamanya ke warung itu. Mereka meninggalkan apartemen dan berjalan keluar. Begitu mereka berada di jalan, Budi menoleh ke arah Sari dan berkata, "Sebenarnya aku tidak lapar, Kak. Aku terbangun tengah malam tadi dan tidak sengaja melihat ke bawah tempat tidur Kakak. Ada seorang pria yang sedang tidur di sana." Mereka segera menelpon polisi dan menemukan fakta yang mengerikan. Seorang gelandangan ternyata telah tinggal di apartemen Sari, tidur di bawah tempat tidurnya selama 2 bulan penuh. Budi bisa melihatnya hanya karena dia tidur di lantai menggunakan kasur lipat sehingga pandangannya lurus tepat ke kolong tempat tidur Sari. Kisah selanjutnya datang dariku. Waktu itu aku sedang mengambil jalan pintas dari sebuah kota di pedalaman Sumatera untuk menuju ke kota besar lainnya. Jalan pintas itu adalah jalan 2 lajur yang sepi, membelah antah berantah, melewati hutan dan perkebunan sawit yang sunyi. Saat itu sore hari dan aku mengemudi sendirian, mulai memasuki kawasan perbukitan yang benar-benar terisolasi. Begitu aku mencapai puncak, mobilku melaju menuruni sebuah lembah dengan semak belukar yang tinggi di kedua sisi jalan. Dan di depan sana, aku melihat sesuatu yang aneh di tengah jalan. Saat aku semakin dekat, aku pun melambatkan laju mobil untuk melihat lebih jelas. Ada sebuah sedan tua berwarna merah yang berhenti melintang menutupi kedua lajur jalan. Sebuah koper terbuka dengan pakaian berserakan di mana-mana dan 2 sosok tubuh tergeletak telungkup di aspal, 1 pria dan 1 wanita. Aku menghentikan mobilku sekitar 30 meter dari mereka dan bulu kudukku seketika berdiri. Sebagai seorang mantan prajurit, refleksku langsung bekerja. Tanganku meraih ke bawah jok, menarik sebuah pistol 9 mm dan langsung mengokangnya. Sesuatu terasa sangat salah. Pemandangan itu terlihat terlalu sempurna, seolah-olah sengaja diatur, seperti sebuah jebakan. Perasaanku benar-benar tidak enak. Sambil memindai keadaan, mataku menemukan celah yang bisa aku lewati. Melewati sisi kiri pria itu, banting setir ke kanan untuk menghindari wanita di belakang mobil dan aku akan berhasil lolos. Tanpa pikir panjang, aku memasukkan gigi 1, menginjak pedal gas dalam-dalam dan melesat mengikuti jalur yang sudah kuperhitungkan. Aku berhasil melewati bagian belakang sedan itu tanpa menabraknya atau kedua tubuh yang tergeletak di jalan. Aku terus melaju beberapa puluh meter ke depan, lalu sedikit melambat, mencoba mengatur napas dan menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Saat aku melirik ke kaca spion, darahku seakan berhenti mengalir. Aku melihat kedua mayat itu sudah bangkit dan berlutut, dan sekitar 20 orang lainnya muncul dari semak-semak tinggi di kedua sisi jalan. Pada saat itu juga, kakiku menghantam pedal gas sampai ke lantai dan tidak aku lepaskan sampai aku harus melambat untuk masuk ke jalan tol utama. Aku tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi padaku seandainya aku keluar dari mobil untuk memeriksa mayat-mayat itu, atau jika aku berhenti lebih dekat dengan mereka. Aku dan beberapa temanku sedang memancing di malam hari di sebuah sungai di pedalaman Jawa Barat. Kami duduk di sepanjang tepi sungai, ditemani api unggun yang hangat, sambil mengobrol santai dan minum beberapa botol bir. Tiba-tiba, semua orang berhenti bicara, seolah ada saklar yang dimatikan. Kami semua serentak menatap ke seberang sungai dan merasakan seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang balas menatap kami dari sana. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Beberapa dari kami mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tapi tiba-tiba sebuah suara yang membuat darah membeku meledak dari seberang sungai, membuat semua orang terpaku di tempat. Suara itu tidak seperti apapun yang pernah aku dengar sebelumnya, dan itu membuat setiap helai rambut di tubuhku bergetar.
Satu-satunya cara aku bisa menggambarkannya adalah itu terdengar seperti suara orang liar yang tidak bisa berbahasa, yang sedang disiksa hidup-hidup. Bukan kata-kata, hanya jeritan melengking yang mengerikan. Tidak ada yang bergerak atau berkata-kata. Kami semua hanya duduk di sana, terpaku menatap kegelapan. Tiba-tiba, jeritan kedua terdengar, bahkan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pertama. Saat itu, beberapa dari kami sudah berlari ke mobil yang diparkir beberapa meter jauhnya, mengambil berbagai senjata api yang kami simpan. Ketika kami kembali ke dekat api unggun, kami semua duduk diam dengan mata tertuju ke seberang sungai, memperhatikan cahaya api kami memantul di bebatuan. Kami duduk di sana, menunggu jeritan lain atau sesuatu bergerak di sisi lain sungai. Akhirnya, jeritan ketiga datang sama tiba-tibanya. Tapi kali ini, sumbernya ada di sisi sungai kami, datang dari semak-semak yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempat kami duduk. Kami semua lari tunggang langgang, meninggalkan sebagian besar peralatan kami. Saat kami sampai di mobil, kami mendengar jeritan itu sekali lagi, tepat di balik barisan pepohonan. Kami semua menginjak gas dan kabur dari sana secepat mungkin, dan tidak pernah tahu makhluk apa yang membuat suara mengerikan itu. Waktu itu malam Jumat, dan temanku, Rian, menjemputku di rumah dengan mobilnya. Aku sedang terburu-buru karena kami sudah telat untuk nonton konser musik di kota. Sepanjang perjalanan, kami begitu asyik mengobrol dan tertawa sampai aku tidak sadar kalau ponselku tidak ada padaku. Aku langsung panik, mencari-cari di jok mobil, di lantai, tapi hasilnya nihil. Ponselku tidak ada di mobil. Aku yakin sekali, aku pasti lupa membawanya. Selama konser berlangsung, pikiranku tidak bisa tenang. Aku terus khawatir jangan-jangan ponselku jatuh di suatu tempat. Jadi, aku meminjam ponsel Rian dan berlari ke toilet. Aku menekan nomorku sendiri, berharap ada seseorang di rumah yang mengangkatnya. Setelah 3 kali dering, akhirnya ada yang mengangkat. Tapi anehnya, orang di seberang sana hanya diam membisu. Aku berteriak ke telepon. Bilang kalau aku hanya mengecek apakah ponselku tertinggal di rumah, tapi tetap tidak ada jawaban. Aku pikir, ini pasti ulah adik laki-lakiku yang iseng, jadi aku langsung menutup teleponnya. Malam itu aku pulang larut dan mendapati rumah dalam keadaan kosong. Orang tuaku tidak ada di rumah. Aku masuk dan langsung menelpon mereka untuk menanyakan di mana mereka berada. Mereka bilang sedang pergi makan malam dan nonton pertunjukan musik di taman kota bersama adikku. Kata mereka berangkat tidak lama setelah aku pergi tadi dan akan pulang sekitar setengah jam lagi. Aku pun menutup telepon dan mulai mencari ponselku. Tapi kemudian aku tersadar, bagaimana mungkin ada anggota keluargaku yang mengangkat teleponku kalau mereka semua tidak ada di rumah. Perutku mendadak mulas saat rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara pintu belakang rumahku terbuka, lalu tertutup lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari terbirit-birit keluar lewat pintu depan menuju rumah tetangga dan menelpon polisi. Rupanya, pintu belakang rumahku tidak terkunci dan seseorang dengan mudahnya masuk begitu saja ke dalam rumah. Tidak ada barang yang dicuri, tapi hal yang paling menakutkan adalah membayangkan kami semua bisa saja tertidur lelap malam itu dengan orang asing yang bersembunyi di dalam rumah. Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah keluarga yang pindah ke sebelah rumahku. Mereka punya seorang anak laki-laki yang jujur saja pikirannya sedikit terganggu. Namanya Budi. Dia sangat terobsesi dengan film-film horor sadis dan selalu ingin aku bercerita tentang hal-hal mengerikan yang pernah kualami di masa lalu. Hal-hal yang tidak akan pernah mau didengar oleh orang normal. Dia juga suka menyiksa hewan-hewan liar. Anak ini benar-benar gila. Saat itu usianya 19 tahun dan putriku Rina baru berumur 7 tahun, tapi dia selalu berusaha untuk berbicara dengannya. Dia akan memulai percakapan saat Rina berjalan pulang dari sekolah. Dia akan mengajaknya bicara dari balik pagar saat Rina sedang bermain di halaman belakang. Tapi yang benar-benar membuatku murka adalah ketika dia menelepon ke rumah dan secara khusus ingin berbicara dengan Rina. Itu puncaknya. Aku langsung mendatangi rumahnya
memarahi dia dan orang tuanya habis-habisan dan menyuruhnya untuk tidak pernah mendekati putriku lagi. Sejak saat itulah hal-hal aneh mulai terjadi. Putriku memang anak yang imajinatif dan terkadang sedikit penakut. Dia sering mengira ada monster di bawah tempat tidurnya dan semacamnya. Jadi ketika dia memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tinggal di dalam lemarinya dan dia terlalu takut untuk bangun dan memberitahu kami di malam hari, tapi sesuatu itu tidak ada di siang hari, kami hanya menganggapnya sebagai imajinasi anak-anak. Beberapa minggu berlalu dan pada suatu malam, istri dan putriku sedang menginap di rumah neneknya. Jadi malam itu aku sendirian. Aku menyalakan TV untuk menonton film dan akhirnya tertidur di sofa bawah sekitar jam 2 pagi. Tiba-tiba aku mendapat telepon dari tetanggaku, ayah si Budi yang aneh itu, memberitahuku sesuatu seperti ini. "Pak, maaf mengganggu. Kami lihat Bapak masih bangun, jadi kami telepon. Budi hilang. Tadi saya mau ke kamar mandi dan pintunya terbuka. Itu tidak biasa dan dia tidak ada di kamarnya. Kami butuh bantuan untuk mencarinya." Panggilan telepon itu membangunkanku, meskipun sebenarnya aku sedang tertidur pulas. Aku bertanya, mengapa mereka mengira aku masih bangun? "Oh, tadi Budi melihat Bapak sedang berjalan-jalan di lantai atas dan lampunya menyala." Darahku serasa membeku seketika. Aku tertidur pulas di sofa bawah dan aku tahu betul tidak ada seorang pun yang menyalakan lampu di atas. Aku langsung menutup telepon mereka, berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan, tapi aku melihat mobil polisi sudah berhenti di depan rumah tetanggaku. Saat itu juga, aku langsung berlari ke arah para polisi itu dan memberitahu mereka bahwa ada seseorang di dalam rumahku. Dan kini, aku bisa melihat dengan jelas lampu di kamar putriku menyala dan ada siluet seseorang yang berjalan mondar-mandir di dalamnya. Ketika para petugas masuk, mereka menemukan anak tetanggaku itu, si Budi. Dia sedang menunggu di kamar putriku dengan sebuah tempat persembunyian yang sudah dia siapkan dengan rapi di dalam lemari Rina. Saat ditanya, dia hanya berkata, dia suka melihat putriku tidur di bawah cahaya bulan. Dan itulah dua kisah mengerikan yang semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Cerita mana yang paling membuat kalian merinding? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah waspada di Zona Misteri.